Selamat datang di video tutorial Ecosys versi 8. Di video kali ini kita akan membahas cara input penerimaan piutang. Baiklah, kita mulai. Pertama kita pergi ke menu penjualan. Klik menu penjualan. Klik baru di sini. Pada form umum ini, kita akan mengisi data transaksi penjualan secara lengkap dan rapi agar laporan berjalan lancar. Kemudian pilih divisi. Contoh saya pilih divisi pusat. Nomor faktur di sini akan otomatis terisi. Pada kolom tanggal, otomatis akan mengikuti tanggal pada komputer atau perangkat yang kita gunakan. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik ikon kalender di sini dan sesuaikan dengan tanggal yang kita inginkan. Sama halnya dengan kolom tanggal, kolom jam pun akan mengikuti jam pada komputer atau perangkat yang kita gunakan. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik ikon jam di sini dan sesuaikan dengan jam yang kita inginkan. Saat tombol ini diaktifkan, maka sistem akan mengenali transaksi ini sebagai transaksi sewa, bukan penjualan biasa. Akibatnya, form akan menampilkan field-field tambahan yang relevan dengan penyewaan seperti satuan sewa, waktu habis sewa, dan lama sewa. Digunakan untuk menentukan satuan waktu penyewaan seperti hari, jam, atau lainnya. Pemilihan satuan ini akan mempengaruhi perhitungan lama sewa dan tarif sewa yang diterapkan. Berisi tanggal dan jam, kapan barang sewaan harus dikembalikan. Ini akan menjadi acuan untuk menghitung total waktu penyewaan dan menentukan apakah penyewaan sudah melewati batas waktu atau belum. Tombol switch ini digunakan untuk menandai bahwa transaksi sewa sudah selesai dan barang telah dikembalikan. Jika diaktifkan, maka transaksi akan dianggap close oleh sistem dan tidak lagi dihitung sebagai penyewaan aktif. Karena video ini bukan membahas transaksi sewa, maka saya matikan saja tombol transaksi penyewaan. Dengan begitu, kolom seperti lama sewa, satuan sewa, dan waktu habis sewa tidak akan muncul di form ini. Selanjutnya pada bagian pelanggan. Bagian ini berfungsi untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan pembelian atau sewa, serta mengatur ketentuan transaksi berdasarkan data pelanggan tersebut. Kode pelanggan digunakan untuk memilih atau menampilkan kode unik dari pelanggan yang sudah terdaftar di database. Maka nama pelanggan dan alamat akan otomatis terisi sesuai dengan kode pelanggan yang kita pilih. NPWP diisi jika pelanggan memiliki nomor pokok wajib pajak, berguna untuk keperluan pelaporan pajak. Kolom ini opsional. Jika pelanggan tidak memiliki NPWP, bisa dikosongkan saja. Limit kredit menampilkan batas maksimal nilai transaksi yang boleh dilakukan secara kredit oleh pelanggan tersebut. Di sini saya batasi sebesar 5 juta. Jenis batas kredit yang pertama ada batas nominal. Artinya pelanggan hanya diperbolehkan melakukan transaksi kredit hingga jumlah tertentu dalam satuan uang. Contoh jika limit kredit 5 juta, maka pelanggan hanya bisa berutang sampai batas tersebut. Jika total piutang melebihi nominal ini, sistem akan memberikan peringatan atau memblokir transaksi kredit berikutnya. Yang kedua, batas jumlah faktur. Artinya pelanggan hanya diperbolehkan memiliki jumlah faktur kredit aktif sebanyak batas yang ditentukan, tanpa memperhitungkan total nominalnya. Contoh, jika batasnya adalah 3 faktur, maka pelanggan hanya bisa melakukan transaksi kredit sebanyak 3 kali. Setelah itu, ia harus melunasi salah satu faktur terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi kredit lagi. Contoh di sini saya pilih batas nominal saja. Kemudian piutang menampilkan total tagihan yang masih belum dibayar oleh pelanggan tersebut. Di sini menampilkan angka 0, berarti tidak ada piutang. Kita bisa scroll ke bawah. Ada bagian salesman. Bagian ini digunakan untuk mencatat informasi salesman yang terkait dengan transaksi penjualan. Ini berguna untuk keperluan pelacakan performa penjualan dan laporan komisi. Jika tidak ada salesman yang terlibat dalam transaksi, kolom ini bisa dibiarkan kosong saja. Data ini juga akan terhubung dengan sistem laporan untuk menghitung kontribusi penjualan per salesman. Order penjualan adalah pesanan dari pelanggan yang sudah dibuat sebelumnya di sistem. Nah, di form ini kita tinggal drop down saja
dan pilih pesanan mana yang mau diproses jadi penjualan. Kapan bagian ini digunakan? Kalau pelanggan sudah pernah pesan barang lebih dulu, maka kita tinggal pilih ordernya di sini. Jadi kamu nggak perlu input ulang satu-satu, tinggal cek dan simpan. Kita bisa scroll ke bawah. Pada bagian detail penjualan, digunakan untuk mencatat barang atau jasa yang dijual ke pelanggan. Disinilah semua item yang akan ditagihkan dimasukkan satu persatu. Untuk menambahkannya, kita bisa klik baru di sini. Lalu kita bisa menambahkan produknya terlebih dahulu. Contoh, saya pilih produk PRD 001. Maka kolom nama dan satuan akan otomatis terisi sesuai dengan data produk yang telah kita input sebelumnya. Pada kolom departemen bisa kita sesuaikan dengan departemen mana yang kita inginkan. Contoh, saya pilih departemen pusat 1-1, masukkan jumlah pada kolom jumlah. Contoh, saya masukkan jumlahnya 1 unit saja. Kolom harga akan otomatis terisi mengikuti harga barang yang telah kita input pada daftar produk sebelumnya. Gross atau pendapatan kotor menampilkan nilai total sebelum diskon dan pajak. Jika ada diskon, kita bisa mengisinya di kolom ini dalam bentuk persentase. Kolom nilai diskon akan otomatis menampilkan jumlah potongan harganya dalam bentuk nominal. Jika ada pajak yang dikenakan pada saat transaksi, bisa kita pilih sesuai dengan pajak yang berlaku. Untuk jenis-jenis pajaknya, kita bisa tambahkan pada daftar pajak. Di sini saya pilih non pajak, artinya transaksi ini tidak dikenai pajak. Sementara itu, kolom nilai pajak akan otomatis menampilkan jumlah pajaknya dalam bentuk nominal. Pada kolom subtotal atau pendapatan bersih, menampilkan nilai akhir telah dikurangi diskon dan pajak. Kolom pelaksana jasa biasanya diisi dengan kode atau nama karyawan, teknisi, atau pihak yang melakukan pekerjaan jasa. Jika ada keterangan, kita bisa tambahkan di kolom catatan. Kemudian jika ingin menambahkan detail penjualan, kita bisa klik simpan dan baru di sini. Pilih produk, lalu pilih departemen. Setelah itu masukkan jumlah, tambahkan diskon dan pajak jika ada. Pilih pelaksana jasa. Jika ada keterangan, kita bisa tambahkan di kolom catatan. Tutup form setelah simpan, fungsinya adalah ketika kita aktifkan tombol switch tersebut, maka form akan otomatis tertutup saat klik simpan. Ini adalah produk atau barang yang sudah kita input tadi. Lalu pada form detail penjualan terdapat kolom termin bayar dan disediakan 3 pilihan, yaitu tunai, tunai saat sampai, dan kredit. Contoh saya pilih tunai. Jika ada diskon bisa kita isi. Dari total penjualan menampilkan harga sebesar 650.000. Ini adalah jumlah akhir yang harus dibayar pelanggan setelah semua barang diskon dan pajak dihitung. Namun karena selanjutnya kita bisa scroll ke bawah penerimaan piutang pada bagian pembayaran penjualan digunakan untuk mencatat dan mengelola semua jenis pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan atas suatu transaksi penjualan. Klik baru. Pilih metode pembayaran. Misalnya tunai, cek, bank, dan lain-lain. Pada kolom pembayaran menampilkan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Contoh, harga di sini menampilkan 650.000. Jika pelanggan mendapatkan diskon, bisa kita isi di kolom ini berdasarkan persentase. Sedangkan kolom diskon di sini akan menampilkan diskon dalam bentuk nominal. Tombol switch diterima menandakan apakah pembayaran tersebut sudah diterima atau belum. Pada kolom biaya pembayaran, berfungsi untuk pembayaran yang dikenakan biaya tambahan, misalnya potongan kartu kredit sebesar 2%, bisa isi di sini. Biaya pembayaran adalah nilai nominal dari biaya tambahan, otomatis dihitung atau bisa diisi manual. Jika sudah, kita klik simpan. Namun karena video ini fokus membahas tentang penerimaan piutang, form ini kita tutup saja tanpa perlu disimpan agar statusnya sebagai piutang. Kemudian kita scroll ke atas. Pada tampilan form penjualan, terdapat beberapa tab tambahan di bagian atas seperti biaya, hadiah dan poin, pajak tambahan, dan lainnya. Form-form ini bersifat opsional atau tambahan.
Artinya, tidak wajib diisi untuk menyelesaikan transaksi penjualan, digunakan hanya jika Anda ingin mencatat informasi khusus seperti biaya tambahan, insentif, pajak yang tidak termasuk dalam harga barang, atau catatan tambahan lainnya. Cocok digunakan oleh pengguna yang ingin lebih detail dalam pencatatan transaksi. Kesimpulannya, jika Anda hanya ingin mencatat penjualan standar seperti tip produk, jumlah, harga, Anda bisa fokus pada form umum. Sedangkan form tambahan ini hanya digunakan jika memang diperlukan sesuai kebutuhan transaksi Anda. Kita kembali ke form umum. Setelah transaksi selesai, kita bisa klik simpan, lalu kita tutup. Ini adalah faktur yang sudah kita input. Untuk melihat laporannya, kita bisa pilih menu penjualan, kemudian klik laporan-laporan, scroll ke bawah, klik piutang dagang. Pada kolom tanggal, kita bisa menentukan tanggal referensi laporan saldo piutang. Contoh saya pilih pada tanggal 3 Juni 2025. Pada kolom pelanggan, kita drop down untuk memilih pelanggan tertentu yang ingin dilihat saldo piutangnya. Contoh saya tambahkan pelanggan Bapak Triyono. Pada kolom salesman, kita bisa memfilter berdasarkan nama atau ID salesman yang menangani transaksi penjualan. Kolom divisi berfungsi menentukan divisi atau area bisnis tertentu. Contoh saya pilih divisi pusat. Setelah itu kita bisa klik buka. Laporan ini menunjukkan bahwa pelanggan atas nama Bapak Triyono memiliki piutang sebesar 650.000 dari transaksi kredit yang terjadi pada 3 Juli 2025. Dan piutang tersebut belum jatuh tempo, alias umur piutang masih 0 hari. Jika ingin melunasi piutang, kita bisa scroll ke atas, klik menu penjualan, lalu pilih penerimaan piutang, klik baru di sini, pilih divisi, contoh saya pilih divisi pusat. Nomor faktur akan otomatis terisi, kemudian tanggal dan jam bisa kita sesuaikan. Pada bagian pelanggan, kita bisa memilih kode pelanggan yang masih memiliki tagihan atau piutang sebelumnya. Kolom nama pelanggan dan alamat akan otomatis terisi menyesuaikan kode pelanggan. Untuk jenis pembayaran, contoh saya pilih tunai. Kolom jumlah akan menampilkan jumlah pembayaran secara otomatis. Pada bagian penerimaan piutang, klik baru. Setelah itu, pilih faktur yang ingin kita bayarkan. Kalau ada diskon bisa kita tambahkan. Terakhir, tinggal klik simpan. Kita lanjutkan scroll ke bawah. Di sini ada kolom catatan, digunakan untuk menulis keterangan tambahan terkait transaksi pembayaran. Pada kolom catatan, perubahan diisi untuk mencatat alasan perubahan data jika ada. Pembuat menunjukkan siapa yang pertama kali membuat data ini. Pengubah menunjukkan siapa yang terakhir mengubah data jika ada perubahan. Terakhir diubah menampilkan tanggal dan waktu terakhir kali form ini diedit. Tombol switch sudah dicetak, diaktifkan, itu menandakan bahwa faktur ini sudah dicetak. Tutup form setelah simpan diaktifkan, form akan otomatis tertutup setelah data disimpan. Memudahkan jika ingin langsung lanjut ke form lain tanpa klik manual. Ini adalah faktur yang sudah kita input tadi. Kemudian jika ingin melihat laporan penerimaan piutang, kita bisa pilih menu penjualan, klik laporan-laporan, scroll ke bawah, lalu klik penerimaan piutang. Form ini digunakan untuk menyaring dan menampilkan data pembayaran piutang berdasarkan kriteria tertentu. Kita bisa memilih tanggal transaksi. Di sini adalah pilihan filter tanggal transaksi, ada antara dan sama dengan. Antara menampilkan transaksi dari tanggal tertentu hingga tanggal tertentu, sama dengan menampilkan transaksi pada tanggal tertentu saja.
Saya pilih antara. Kemudian saya pilih dari tanggal 3 Juni 2025 sampai 3 Juli 2025. Kolom pelanggan kita drop down untuk memilih nama pelanggan yang melakukan transaksi piutang. Contoh di sini saya pilih atas nama Bapak Triyono. Pada kolom divisi digunakan untuk menyaring transaksi berdasarkan divisi perusahaan. Contoh saya pilih divisi pusat. Jenis pembayaran kita drop down untuk memilih metode atau tipe pembayaran yang digunakan, misalnya tunai, cek, bank, dan lain-lain. Contoh saya pilih tunai. Jika sudah, klik buka. Berdasarkan hasil filter laporan ini menunjukkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2025, pelanggan atas nama Bapak Triyono dari Ambarawa telah melakukan pembayaran piutang sebesar 650.000 secara tunai untuk faktur I-SL strip 000010. Pembayaran ini tercatat pada transaksi dengan nomor I-SP strip 000004 di divisi pusat. Nah, itu dia tutorial cara input penerimaan piutang di Ecosys versi 8. Sekian dan terima kasih.